teman-teman ding sahabat petani, saya kali ini ada di rumahnya Bos Kucai atau petani Kucai. Jadi dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Saipudin. Pak Saipudin. Ya, jadi saya sedang ada di rumahnya Pak Saipudin. Pak Saipudin itu petani kucai. Nah, kali ini kucainya setelahnya habis dipanen. Jadi setelah dipanen, kucai itu ini sistemnya diarit, Pak ya? Diarit. Diarit. Jadi setelah diarit, kucai-kucai ini disortir atau dibersihkan dari rumput-rumput yang ikut ke bawah. Nah, nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Saipudin seputar cara penanaman kucai ini. Nah, Pak Saipudin, saya mau tanya nih untuk seputar cara menanam kucai. Kucai itu sistemnya ditebar atau nanam benih, Pak? Jadi kalau kucai itu dulunya ya tetap dari biji. Dari biji? Iya. Awalnya itu dari biji ya? Dari biji. Cuman kalau proses dari biji itu lama. Lama? Iya, ke hasilnya. Jadi sekarang mah sistemnya kayak di bahasa ininya. Jadi nanam bibit. Nanamnya dari ininya apa? Dari bibit bonggolnya itu. Dari ya? bonggolnya itu ya. Oh, gitu. Nah, proses penanaman bonggol itu sampai bisa dipindahkan ke Bisa dipindahkan itu berapa lama biasanya? Berapa lama ya? Tergantung dari ininya sih kalau misalkan dari dulu mah nanam kucai itu butuh proses 7 bulan. Lalu sampai ke hasil. prosesnya lama. Prosesnya lama. Iya. Pokoknya dari tanam bonggol itu sampai bisa kita pisahkan ke barisan-barisan nih. Barisan ya, usianya. Itu prosesnya Lama. Iya. Lama. Biasanya berapa lama tuh waktunya? Sampai 7 bulan. 3 bulanan. 3 bulan. Lebih. Kayaknya lama sih. Ini Lama, kan prosesnya kalau dari kecil itu nyampe hasil itu ya setahunan. Setahun Itu kalau maksudnya dari sampai dulu mah. dipisah ke gula-gula itu ya? Oh, jadi dia yang lama itu dari awalnya ya? Dari awal. Kalau emang udah kayak gini enak. Nah, setelah dipisah untuk sampai ke panen itu biasanya berapa lama tuh? Ya sebulan kita panen, cuman hasilnya sedikit. Sebulan sudah bisa dipanen. Iya. Jadi ternyata lebih cepat dari pemindahan daripada kita nanam awal pembibitannya. Pembibitannya iya benar. Oh, gitu ya. Nah, saya baru tahu nih karena tanaman-tanaman kucai untuk daerah Tangerang sini memang agak jarang gitu. Agak jarang, mungkin di tempat lain ada yang belum saya ketahui, tapi untuk di sekitaran sini, sekitaran Balaraja atau Sukamulya, saya baru dapat di sini gitu. Ya, namanya saya ketemu Pak Saipudin, pengen tahu proses cara penanaman kucai. Nah, sekarang saya pengen tahu harga dari penjualannya. Untuk penjualannya itu biasanya per ikat atau per kilo, Pak? Untuk penjualannya kita per kilo. Per kilo? Iya. Jadi hitungannya per kilo. Seikat kilo. itu nanti ada berapa kilo nih? Iya betul. Oh, gitu ya. Harganya sendiri gimana, Pak, untuk per kilo? Harga alhamdulillah sih. Jadi standar. Jadi 6.000 per kilo. Jadi dia itu harganya paling minimal 6.000 kali ya? 6.000. Bisa naik ya? Iya, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kenapa ya? Biasanya kan kalau sayuran atau buah-buahan ketika langka itu harganya berubah, naik gitu. Kalau kucai stucknya segitu? Iya, dia di harga segitu doang 6.000. Harga segitu doang ya? Dari petani. Itu dari petani, Pak ya? Petani ya. Ya, kalau kita beli di pasar mungkin lain kalau di pasar, Pak. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang pertanian kucai atau cara penanaman kucai,
simak terus videonya, jangan di skip. Nanti saya mau nanya cara pengobatannya atau perawatan dari sistem pupuknya. Nah, untuk pupuknya sendiri gimana Pak Saifuddin? Kalau pupuknya sih kita biasa pakai Potska ya. Kalau di sini disebutnya serbuk merah. Serbuk merah. Iya, yang merah itu. Ya. Terus sama Vertipos. Berarti dia nggak jauh beda sama kayak kangkung ya? Iya. Bayam gitu. Cuman kalau ini mah kan pakainya saya 3 nih. 3 pupuk. 3 pupuk. Iya, Polska, Vertipos, sama Mutiara. Mutiara. Iya, NPK itu yang 1616. Itu dia biasanya cara pemupukannya dari mulai sudah dipindah atau memang dari polybag pada saat penederan itu? Pemupukannya dilakukan setelah panen. Setelah panen? Iya. Kalau misalkan kita panen hari Senin nih, Selasa, Rabu, Kamis itu udah mulai dipupuk. Itu mau dipupuk. Iya. Jadi sebelumnya enggak ya? Sebelumnya enggak. Oh, jadi dari kita saat pendederan di polybag atau di tempat lain, terus dengan waktu sekian lama dipindahkan ke gula atau barisan-barisan itu belum tersentuh pupuk. Belum. Iya, belum tersentuh pupuk. Jadi pupuk itu dibutuhkan ketika sudah panen. Iya, setelah panen. Itu Karena pun untuk merangsang tunas-tunas baru kali ya. iya. Jadi unik juga gitu, beda sama tanaman kayak kangkung, kayak bayam. Kalau dia kan dari kecil tuh umuran seminggu atau 2 minggu sudah disiram atau dipupuk gitu kan. Nah, untuk penyakitnya itu apa? Penyakitnya sih saya rasa kalau kucing itu nggak ada. Penyakitnya nggak ada ya? Iya, cuman 1 doang, gulma, rumput doang. Jadi memang yang jadi penyakit itu cuma rumput-rumput yang ngikutin dia hidup gitu. Iya, rumput doang. Yang ngikutin dia tumbuh gitu kan. Nah, untuk hama-hama itu nggak ada ya? Kalau lama ada sih, cuman nggak terlalu mengganggu lah. Nggak terlalu mengganggu. Iya. Iya. Bisa doang sebutnya romo. Rorongo kayak orang gitu ya? Hmm. Iya, kalau model kayak kangkung atau bayam itu kan dia ada ulet atau binatang yang bisa bolongin daunnya itu. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Jadi ini benar-benar kayak model nanam rumput aja. Iya. Makanya hamanya itu 1. Hamanya, Rumput doang. hamanya emang rumput ya. Rumput doang. Mungkin teman akrabnya dia itu cuma rumput. Rumput. Lurus kayak seminggu rumput yang ada. Oh iya. Jadi saya jadi tahu nih. Mudah-mudahan video ini bisa jadi edukasi atau informasi buat teman-teman yang pengen tahu seputar pertanian kucai. Nih. Nah, Mang Saifuddin, kalau cara penyiraman dari tanaman kucai ini itu biasanya dilakukan berapa kali sehari? Tergantung ini sih cuaca. Kalau misalkan panas kayak gini, yang bagusnya itu sehari 2 kali. Sehari Pagi. 2 kali. Iya, pagi sama sore. Pagi sore. Iya. Oh, Tapi kalau lagi cuacanya hujan gitu, itu nggak perlu. berarti perlu dia disiram. memang jenis tanaman yang membutuhkan dingin ya. Gitu. Iya, suhunya harus lembab. Suhunya harus lembab. Hmm. Oh iya. Jadi kalau misalkan emang kalau terlalu banyak air juga nggak baik. Terlalu banyak air mungkin bisa Busuk dia. busuk ke Akarnya. akarnya itu ya. Bisa ke akarnya, bisa ke batangnya. Iya. Jadi memang harus sesuai ya. Iya, harus. Biasanya kalau tanaman-tanaman yang seperti itu membutuhkan gula atau apa ya? Itu agak tinggi ya. Iya, agak tinggi. Jadi biar nggak merendam si akarnya itu. Biar nggak merendam si akarnya. Terus kita punya stok air. Kita punya stok air. Iya, buat nyiramnya itu. Karena dia harus dalam kondisi lembab ya si Iya, tanahnya. tanahnya itu. Nah, untuk
untuk daerah-daerah sini pertanian di sini itu untuk air sendiri gimana Pak? Kita air dari irigasi. Dari irigasi ya. Jadi untuk air istilahnya mudah lah, nggak Ya, ada mudah. kendala. Karena banyak di tempat-tempat lain pertanian di tempat lain itu ada yang terkendala masalah air, ada juga yang terkendala masalah air tapi bukan kekurangan air, malah kelebihan air. Nah ini kucai-kucai yang sudah dipanen Pak Saipudin ya. Kali ini Pak Saipudin lagi bersihin kucai-kucainya itu dari rumput. Jadi disortir atau dibersihkan dari rumput-rumput karena kucai itu teman setianya rumput. Teman setia kucai itu rumput. Penyakit lain kayak hama atau ulat itu katanya nggak pernah ada di tanaman kucai ini. Nah ini Ibu Humairah nih, Ibu Humairah sedang membersihkan kucai dari rumput-rumput yang terbawa pada saat pengambilan. Jadi rumput ini kucai ini setelah disortir itu di apa? Dicuci? Enggak. Oh enggak dicuci ya? Enggak. Jadi langsung begini aja nih? Iya dibawa Oh sama itu. ini sudah gini di kilo langsung dibawa? Iya. Nggak dicuci ya? Saya kira kayak model kangkung gitu kan, setelah dipanen dicabut, nah dibersihkan dicuci gitu biar segar memang. Jadi ternyata kucai ini beda dari yang lain, dia nggak mau mandi katanya. Jadi nggak mau dicuci ya. Yang nyucinya nanti yang mau masak aja kali. Nah Pak Saipudin biasanya sekali ngambil atau sekali panen itu dapatnya berapa kilo? Tergantung dari pesanan sih. Tergantung dari pesanan. Iya, dari tengkulaknya. Kalau tengkulaknya mintanya 50, ya kita panen 50. Ya kalau 20 Enggak seadanya yang di kebun gitu. enggak. Kalau kayak model timun kan kita ngambil ya memang yang sudah bisa diambil gitu kan. Iya, benar. Kalau kucai memang tergantung Dari pesanannya. pesanan. Iya. Nah kalau dia tidak diambil itu kan nanti tambah tinggi ya. Tambah tinggi, tambah lama juga bersihinnya. Itu kalau memang lebih tinggi dari ini itu berpengaruh nggak ke harganya? Enggak, sama aja. Jadi biasanya kan kalau lebih tinggi lebih dia kelihatannya juga kurang bagus gitu kan. Kayak rumput kayak uri gitu. Nah lalu ternyata kucai itu memang walaupun dia tinggi tapi memang pasarnya tetap laku lah Iya. ya. Tetap 6.000. Tetap 6.000 ya. Dari petani 6.000. 6.000. Nah, kucainya montok-montok. Nah ini ukuran berapa bulan nih kalau sudah panen begini? Ukuran seperti ini. Ukuran 1 bulanan ini. Ukuran 1 bulanan. Iya. Jadi nanti ketika ngambil lagi butuh waktu berapa lama lagi tuh? Setelah panen ini kita untuk ngambil berikutnya biasanya waktunya berapa lama? Paling 2 mingguan. 2 minggu sudah bisa diambil Iya, lagi. 2 Jadi minggu. sudah layak ambil seperti ini ya? Iya. biasanya. Berarti cepat juga ya? Mungkin Tergantung masa panennya sih kita. Kalau misalkan panennya lama, ya paling seminggu. seminggu. Kalau enggak 4 hari, langsung bisa kita panen lagi. Jadi sudah layak ambil lagi ya? Iya. Bisa seperti ini lagi mungkin. Oh iya. Jadi beda sama kangkung sama bayam. Kalau dia sudah panen kan habis. Habis. cabut ya. Kalau dia panen habis. Harus nanam lagi. Nah, ini terus ya? Iya, ini mah terus. Nah biasanya kekuatan dia itu sampai berapa lama tuh? Sampai benar-benar dia sudah nggak bisa diambil lagi gitu. Sampai ini ya. Hmm. Berapa tahun ya? Kurang lebih yang ini udah ada 8 tahun ini. 8 tahun? Iya. Lama ini mah lama. Jadi kisaran ya. Jadi saya kira gitu dia itu hanya butuh 3 atau 4 kali panen selesai gitu kan? Enggak, Nanam baru lagi gitu. Ternyata dia bertahun-tahun ya. bertahun-tahun ya. Ini unik nih. Ini berarti kucai ini menguntungkan. Iya. Jadi nanamnya sekali
panennya berkali-kali atau bertahun-tahun Bang. Tahun-tahun. Jadi yang penting kita bisa merawat, Merawat. ininya aja kali ya, cara Iya. pemupukan atau cara pengairannya. Hmm. Jadi ketika dia dipanen, tumbuh tunasnya itu cepat dan montok lah, bagus gitu. Kan lagi banjir gitu. Hmm. Jadi pembuangannya itu susah, kita ngejualnya susah. Karena kan petani di sini kan nggak satu, hampir semua masyarakat di sini. Hampir semua masyarakat di sini. Iya, nanamnya kucai semua. Banyak sih kucai di sini. Jadi kalau misalkan lagi banjir mah lagi banyak ini, susah kita jualnya. Oh, jadi emang ada banjirnya gitu? Iya, ada masanya. Ada masanya. Apalagi di di musim hujan. Di musim hujan itu Iya. kucai Cepat dia perkembangannya, pertumbuhannya. cepat ya. Hmm. Saya baru tahu nih. Apa karena panennya berbarengan atau apa gitu ya? Ya karena kan kalau misalkan bagus mah setiap petani itu kadang sebulan lebih panennya. Sebulan lebih. Iya, kadang 2 bulan. Jadi harusnya perputarannya itu ke petani yang satunya. Ini kan masih di petani yang di ini. Petani yang ini masih cukup. Iya. Makanya itu doang sih kendalanya kalau misalkan ini mah Kalau musim hujan mah tinggi sih panennya. penjualannya kita ngelemparnya susah. Memang susah. Nah, Iya. untuk yang sekarang ini biasanya langsung dijual sendiri ke pasar atau oper ke tengkulak lagi gitu. Ada yang ngambil tengkulaknya. Oh, ada yang ngambil. Iya. Jadi gitu terima di rumah sudah diambil sendiri. Gitu. Iya, sama tengkulaknya diambil ke sini. Ntar sama tengkulaknya itu diecer, diketeng, dikareti. Di kecil-kecil ya. Iya, dikecil-kecil. Tergantung pesanannya juga. Ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 3.000. Tergantung pesanannya gitu. Sebenarnya kucai itu kan hanya untuk pemanis masakan atau sayuran ya. Ya kayak apa ya, topping-topping kayak gitu. Iya, dia kan Pelengkap. harus ada temennya kayak toge atau yang lainnya. Jadi jarang sayuran khusus full kucai itu. Kita makan sayur kucai ini. Kan jarang ya. Jarang sih. Jadi dia sifatnya kayak pemanis atau pelengkap gitu kan. Iya, pelengkap. Tapi memang harganya luar biasa. Jadi jangan salah, walaupun hanya sebagai pelengkap, tapi memang istimewa gitu. Harganya istimewa, tanamannya juga bikin orang jadi kaya. Karena sekali tanam itu bisa 8 tahun bisa 8 tahun bertahan. Ini luar biasa, 8 tahun dikali setahunnya 10 atau 20 kali ngambil. Wah, itu udah nggak kehitung. Tinggal hitung aja lah. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, kali ini saya ada di kampung apa ini Pak? Pabuaran. Pabuaran Di kampung RT Pabuaran, RT 04 RT 04, RW 04. RW 04. Iya, Kelurahan Pabuaran. Kelurahannya Pabuaran. Iya, Kecamatannya apa itu? Kecamatan Jayanti. Jayanti. Iya. Oh, jadi ini masuknya ke Jayanti. Ke Jayanti. Malah saya kira ini masuknya ke Sukamulya. Ternyata Jayanti. Nah, nanti kucai-kucai ini dipasarkan sama Pak Saipul itu ke pasar Gembong Pak ya? Enggak, ini mah ada yang ngambil. Nah, biasanya dijualnya di mana tuh? Di Kresek, Kresek. di Keronjo. Oh, jalurnya jalur sana ya? Iya. Bukan jalur sini. Arah-arah sini. Ya, ini mah jalur ke sana ke Jawa semua. Ke Jawa semua. Oh, iya. Jadi buat pedagang-pedagang kucai yang ada di Kresek atau di Keronjo, ternyata mereka mendapatkan kucai-kucainya itu di daerah sini, di daerah Pabuaran atau di kampung Pabuaran yang ada di Kecamatan Jayanti. Oke, mudah-mudahan video saya bermanfaat buat teman-teman yang hobi dengan pertanian, apalagi yang pengen tahu tentang masalah pertanian kucai. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan informasi buat teman-teman yang ingin tahu tentang penanaman kucai. Sebenarnya nanti saya pengennya ke ladangnya, pengen secara langsung lihat cara ngaritnya, cara panennya atau cara perawatannya. Cuma karena waktunya tidak memungkinkan,
nanti di next episode mudah-mudahan kita bisa ketemu Pak Saipudin yang sedang di sawah atau di ladangnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe atau di follow karena video ini bukan hanya tayang di YouTube, tayang juga di Facebook dan media-media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah.